Itu saudara, bus pariwisata yang membawa 34 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Pemalang pada Sabtu pagi. Insiden ini mengakibatkan 4 orang meninggal. Mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Inilah video amatir yang direkam salah satu pengendara yang melintas di jalan tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di kilometer 312 arah Semarang, Jakarta. Tepat di tikungan eksit tol Gandulan, Kabupaten Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat melintas di tikungan. Bus kemudian terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Seluruh korban luka dan korban tewas langsung dievakuasi ke 3 rumah sakit terdekat dari lokasi kecelakaan. Satu penumpang mengalami luka berat, 13 orang luka ringan, dan 16 lainnya selamat. Sementara 3 jenazah berada di RS Siaga Medika, 1 jenazah lain disemayamkan di RS Prima Pemalang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Baik, untuk dugaan sementara kami hasil penyelidikan di lapangan adalah kendaraan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya pada saat membelok sehingga kendaraan terguling ke kanan di sisi sebelah kanan menabrak bahu jalan, pembatas jalan. Informasi lebih lengkap terkait kecelakaan bus wisata di tol Pemalang Batang kita tanyakan langsung pada Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas. Pak Kasat, jadi penanganan korban seperti apa? Yang meninggal apakah sudah diserahkan pada keluarga? Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa untuk korban meninggal dunia sejumlah 4 orang, kurang lebih sekitar pukul 20.00 tadi sudah diantarkan kembali ke keluarganya ke desa ke Gajah Mungkur, Kota Semarang, di desa Bendan Ngisor. Kemudian kami dari pihak Satlantas Polres Pemalang melakukan pengawalan terhadap jenazah korban menuju ke rumah duka di Semarang. Baik. Jadi korban ini memang seluruh korban berasal dari Semarang Pak Kasat? Betul, jadi untuk satu bus tersebut merupakan rombongan dari satu kelurahan, yaitu Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang, yang mana mereka sebenarnya tujuannya adalah ingin berwisata ke wilayah Guci Tegal melalui tol dan keluar di exit tol Pemalang. Oh, baik. Untuk korban yang mengalami luka seperti apa penanganannya Pak Kasat? Baik, untuk korban luka sampai dengan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit di Kabupaten Pemalang, yaitu yang pertama adalah di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Dan kami selalu berkoordinasi dan memantau untuk kondisi korban bersama rekan-rekan dari Dinas Kesehatan maupun Jasara Harja untuk memastikan bahwa para korban bisa mendapatkan penanganan yang terbaik dari pihak medis. Pak Kasat, untuk korban ataupun juga penumpang yang selamat, apakah sudah bisa dimintai keterangan bagaimana sebetulnya saat kejadian Pak Kasat? Sampai dengan saat ini kami masih fokus terhadap pengumpulan keterangan baik itu dari sopir karena sopir juga selamat. Kemudian kami juga saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Direktorat Lalu Lintas maupun Korlantas Polri. Kami akan melakukan penyelidikan dengan traffic accident analysis untuk menentukan atau menemukan penyebab kecelakaan secara saintifik. Dan tentunya kalau kami juga saat ini anggota kami masih memintai keterangan dari para korban yang sudah bisa dimintai keterangan atau sudah sadar atau bisa dimintain di rumah sakit keterangan. Kalau temuan sementara dari polisi, ini diduga apa yang menjadi penyebabnya Pak Kasat? Baik, sampai dengan saat ini untuk penyebab kendaraan mengalami kecelakaan yaitu adalah tidak terkontrolnya laju kendaraan pada saat membelok atau menikung di exit tol sehingga kendaraan oleng dan rubuh ke arah kanan menabrak dari pembatas jalan. Tetapi untuk penyebab pasti kami tentunya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan traffic accident analysis dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas maupun Korlantas untuk benar-benar menentukan apakah penyebab ini murni dari pengemudi atau memang ada penyebab yang disebabkan oleh dari kondisi kendaraan. Kalau saat kejadian
situasi lalu lintas bagaimana? Apakah ramai, lengang, atau seperti apa, Pak Kasat? Pantauan dari anggota di lapangan berdasarkan keterangan saksi untuk situasi arus lalin di lokasi pada saat kejadian itu terpantau tidak ramai atau lengang, dikarenakan itu merupakan badan jalan dari dari bagian tol dan merupakan jalan exit menuju ke exit tol Gandulan Pemalang, sehingga untuk situasi arus lalin lengang atau tidak ramai. Kalau untuk dari saksi yang sudah bisa dimintai keterangan, laju bus bagaimana? Apakah cepat atau seperti apa, Pak Kasat? Berdasarkan keterangan saksi, untuk laju kendaraan terpantau atau terlihat cepat ya, terpantau cepat. Namun karena kendaraan tersebut harus keluar dari exit tol dan kondisi jalannya menikung dan tidak terkontrol laju kendaraannya, maka kendaraan tersebut mengguling ke arah kanan sampai menabrak pembatas jalan. Baik, jadi kalau sopir sudah bisa dimintai keterangan tadi Anda sampaikan kondisinya tidak memerlukan perawatan, Pak Kasat ya? Untuk sopir saat ini masih dilakukan perawatan karena sopir juga mengalami luka, sehingga kami selalu pantau dan ketika sudah sehat kemudian sadar dan bisa dimintai keterangan, kami tentunya akan memintai keterangan dari sopir tersebut. Baik, Pak Kasat, tadi TAA ya sedang disiapkan untuk penyelidikannya. Jadi kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa mengetahui penyebab pasti apakah ada kelalaian atau tidak? Baik, tentunya untuk TAA ini tentunya melakukan penyelidikan dengan metode teknologi. Tentunya juga harapan kami dengan dibantunya kami dengan teknologi TAA ini lebih cepat untuk menemukan penyebab dari kecelakaan ini. Kami berharap dan tentunya kami akan berusaha secepat mungkin dengan dibantunya teknologi ini dan berdasarkan pemeriksaan saksi maupun temuan di lapangan bisa sesegera mungkin kami menemukan penyebab dari kecelakaan ini, apakah murni dari pengemudi atau ada faktor dari kendaraan tersebut. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arief Wiranto telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini.